Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tiba-tiba langit Jakarta memerah, redup, temaram, dan kegelapan hadir menyelimutinya. Tak dinyana, salah satu putra terbaik Indonesia meninggal pagi dini hari tadi, sekitar jam 3.50. Almarhum adalah Faisal Basri, seseorang yang dikenal bukan hanya kompetensinya yang luar biasa sebagai ekonom dan banyak melahirkan ekonom lainnya, terutama ekonom muda, karena dia salah satunya adalah sebagai dosen juga di Universitas Indonesia. Tapi studi-studinya lengkap, rinci, dan komprehensif. Tidak hanya itu, Faisal Basri dikenal sebagai seseorang yang lugas untuk menjelaskan kondisi politik ekonomi di Indonesia. Alhamdulillah, beliau adalah salah satu narasumber dari NBW Channel. Setidaknya dalam hitungan saya, dalam 1-2 tahun terakhir ini, sudah 7 episode yang diskusi bersama Faisal Basri. Salah satu yang paling menarik dan secara lugas dijelaskan oleh Faisal Basri almarhum adalah satu diskusi mengenai hilirisasi nikel. Beliau menyebut beberapa orang tertentu secara lugas keterlibatannya dan betapa bodohnya kita karena ternyata tambang nikel yang luar biasa itu tak berguna bagi kepentingan kemaslahatan bagi sebagian besar masyarakat kita di sini. Kami memutuskan untuk tribute kepada almarhum Faisal Basri dan memperdengarkan kembali satu diskusi di podcast bersama dengan Novel Baswedan. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita bahwa ada seorang cendekia yang berdedikasi dan mempunyai tahanan moral untuk mempersoalkan segala macam yang justru itu sangat mengganggu Republik ini. Saya bersaksi Faisal Basri adalah orang baik. Semoga almarhum akan diterima di sisi Allah, di tempat yang terbaik saja, hanya di sisinya, sesuai dengan amal yang dilakukan. Bang Faisal, silahkan pergi menghadap Sang Khalik dan ketahuilah kami kehilangan Anda. Dan yakinlah akan muncul Faisal Basri baru yang akan datang. Sampai jumpa nanti di alam jannah, di alam keabadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang terus-menerus ingin menjaga kewarasannya. Hari ini ada 2 punggawa kewarasan. Satu, bestie saya. Nyebutnya bestie Bang, kayak seperti yang sekarang. Sobat Novel Baswedan, Mas. Gimana Mas? Alhamdulillah. Kalau hari Senin gini kita pakai baju putih-putih gini. Iya. Dan tetap ada Bang Faisal Basri. Nah, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Ini topik yang mau dibicarakan ini ngeri-ngeri sedap nih Mas Novel. Belum lama ini kita mendapatkan informasi ada diendus dugaan praktek ekspor ilegal nikel dari Indonesia ke Cina. Dan ditemukan data 5,3 juta ton nikel. Di Indonesia ekspornya sudah ditutup, tapi ada yang terkirim ke sana. Bahkan tahun 2022, nanti kita bisa cek datanya Bang Faisal, itu ada sekitar 1 juta ton. Masih. 1 juta ton. Iya. Jadi kalau ini kita kaitkan dengan tahun politik, ini ketemu nih Bang, yang disebut dengan green financial crime. Jadi kejahatan terhadap sumber daya alam. Dan ini luar biasa sekali. Dan sekarang kita tidak pernah tahu lagi itu apa kabarnya mengenai itu. Itu barengan gede banget itu. Kalau ditumpuk 1 juta ton itu sebesar gunung. 5,3 juta ton Mas. Kok bisa nggak ada yang lihat? Itu sudah. Ini berarti itu apa? Tukang sulapnya ini bukan sulap amatiran, ini sulap internasional. Gawat betul itu. Bang Faisal bisa nggak dibuka data-datanya itu? Yang setahu saya Bang Faisal punya tuh data-data itu. Iya, saya udah share ke KPK juga. Saya sudah sampaikan setidaknya kedua menteri secara langsung. Belum lagi ini berarti dong Bang? Kedua baru. Dokumen sebelum bertemu atau tatkala bertemu saya kasih dokumen kertasnya. Apa namanya? Fisiknya. Supaya diskusinya lancar. Dengan Pak Luhut saya bertemu tahun 2021 November. Saya tunjukkan di data selundupannya ini segini. Stafnya, deputinya mengatakan belum tentu selundupan. Boleh jadi ini transisi. Kan diumumkan tahun 2020 ya kan, dari 2020 mungkin ada transisi gitu-gitu. Waktu diumumkan
nikelnya sudah di pelabuhan gitu-gitulah. Tapi intinya menyangkal penyelundupan itu. Datanya sama. Data saya dengan data kantor Pak Luhut sama. Sumbernya dari mana? Dari ITC. Tidak perlu kita tanya bea cukai Cina. Jadi di International Trade Center itu ada data betul data ekspor Indonesia ke China itu pakai data BPS. Nol datanya. Nah, tapi kan kita bisa lihat juga impor China dari Indonesia, dari bea cukai China. Nah, disitulah keluar data tahun 2020 masih mengalir biji nikel China. Ini yang formal loh, ini yang ada di data formalnya. 3,3993 juta ton. 393 ton. 4 juta ton lah ya. 4 juta ton. Persisnya 3.993 juta ton. Itu tahun 2000. 3.999.000 ya. Jangan sampai salah ini kita. Nah, kemudian kalau transisi 2021 aja dong, 2020 aja. 2021 masih ada 839.000 ton. Mau tahun politik nih 2002 masih belum tahun politik ya. 2022 1.087.000 ton, masih di atas 1 juta ton. Jadi kalau di jumlah itu 5,3. Nah, data KPK mungkin ada kekeliruan. Kata KPK itu data 2022 sampai bulan Juni atau Juli. Ini udah full. Saya datanya udah full 2022 itu udah full 1, sekian itu udah full. Ya. Tapi yang menarik tuh gini, Bang. Data dari BPS itu nol ya, yang mau diekspor. Ya. Jadi kan sementara yang di Cina di International Trade Center itu di bawah WTO itu, World Trade Organization, di bawah PBB. Dan itu ada barang yang diterima di Cina gitu. Jadi artinya sistem di sini memang saya mau bilang sistemnya nipu tuh. Untuk menghilangkan memang sudah tidak ada itu. Betul. Dan itu nilainya berapa, Bang? Itu kan baru tonnya. Kalau saya ada data 2020 lah ya. 2020 itu data harga per tonnya itu $69,5 per ton di pasar Shanghai. Kenapa pasar Shanghai? Karena kan Indonesia China kan. Jadi kalau smelter China itu belinya berdasarkan pasar Shanghai. 69,5, kemudian semester 1 2021 79,6, Juli September 2021 82,7. Selama 2022 ada per bulan saya datanya ada. Nah, jadi tinggal kali aja dengan harga internasionalnya. Ya, kalau di hitungan KPK itu kan ada bentuknya royalty dan ada kerugian. Dan itu di kerugiannya itu kalau nggak salah sampai 15 triliun lebih selama 3 tahun itu ya. Ya, setidaknya kan pemerintah bisa dapat pendapatan dari pajak ekspor 10%, setidaknya 10%. Yang menarik bagi saya itu 3 hal tuh. Nanti saya bagi juga pertanyaan ke Mas Novel. Pertama, selain tadi data nol di BPS sehingga kemudian kita jadi manipulatif, tapi ini sudah diberitahukan kepada pejabat yang paling mempunyai otoritas dan punya kompetensi di bidang itu. Tadi kepada Pak LBP gitu. Pak LBP sama Pak Bahlil. Terus? Dan saya sampaikan juga ke yang lain-lain yang bukan menteri. Terus apa responnya tuh? Ya itu, berkilah dulu. Oh, nanti saya sampaikan Bang ke presiden gitu-gitu. Ya, mereka udah jadi pemain semua, jadi repot. Mas. Jadi data kita gunakan untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Jadi kita punya informasi pun, ternyata informasi itu tidak ditindaklanjuti, Mas Novel. Mas, tapi satu catatan tadi, BPS tidak mencatat. BPS itu kalau data ekspor impor dari data bea cukai, data PEB, pemberitahuan ekspor barang, pemberitahuan impor barang. Jadi
masalahnya di bea cukai, bukan di BPS. BPS cuma catat. Iya. Dia tidak dapat informasi jadi di bea cukainya tuh. Dalam pengalaman Mas Novel? Iya, ini yang mendalami soal-soal ke bea cukaian. Lagi-lagi bea cukai ya. Jadi kita juga bingung sebenarnya. Karena ini kan terkait dengan pendapatan negara. Dan bea cukai itu kan bicaranya bukan hanya pendapatan negara, tapi bicara kepentingan negara. Karena ada beberapa hal terkait dengan pembatasan atau pelarangan terkait dengan ekspor ataupun impor. Dan itu pasti berhubungan dengan industri dalam negeri. Jadi kalau kemudian hal yang sebesar ini saja bisa lolos, dan lolosnya itu karena kan nggak sekali berangkat nih, kan gitu Pak Faisal ya. Setiap hari barangkali ada shipment. Dan besar sekali bentuknya, artinya kalau dikumpulin gunung dia kita lihat ya. Tapi ternyata bisa lolos. Kalau yang begini bisa lolos, jangan-jangan memang sudah banyak sekali yang pola-pola begini. Dan kekhawatiran kita bukan hanya terkait dengan pendapatan negara melalui bea, yang kemudian harus didapat tapi kemudian tidak bisa didapat. Dan itu nilainya tadi angkanya triliun juga besar. Tapi kepentingan negara untuk melindungi industri dalam negeri atau kepentingan negara untuk mendorong kebijakan ekonomi, contohnya terkait dengan ketenagakerjaan dan lain-lain, jadi loss semua. Okay. Dan ini yang begini separah ini terus kemudian masih dibiarkan, siapa yang mau dilihat? Yes. Itu kan ada yang menarik dan selalu dijadikan cover tuh Bang Faisal. Loh, kenapa tidak diekspor karena ingin ada smelter di sini? Diolah. Kan? Mau diolah di sini. Dengan diolah, kemudian akan ada proses hilirisasi. Tenaga kerja akan keserap. Ya kan? Tapi apa betul begitu? Saya nggak ngerti. Apa sesungguhnya yang terjadi? Gitu? Kalau di buku teks, istilahnya itu untuk memajukan industrialisasi. Okay. Jadi kita tadinya mengekspor bahan baku, bahan bakunya diolah, setengah jadinya diolah jadi barang jadi. Kita mengekspor kalau nikel tuh ekspor garpu, ekspor sendok, ekspor panci. Udah ada produk jadinya gitu ya. Nah, tapi kalau hilirisasi, pemerintah nggak pakai istilah industrialisasi, hilirisasi. Jadi diolah saumprit aja udah hilirisasi kan? Nah, jadi yang diolah itu biji nikel belum jadi panci. Biji nikel diolah kira-kira 15-20% dalam bentuk nickel pig iron. Bongkahan. Bongkahan. Nickel pig iron itu masih bongkahan. Jadi bongkahan gitu. Dari pasir, dari tanah pasir. Tanah jadi bongkahan. Jadi bongkahan. Apaan industrialisasi itu? Belum. Itu namanya nickel pig iron. Nah, diolah lagi lebih jauh lagi jadi ferronikel. Ferronikel itu udah bentuk biji-biji seperti coklat kecil-kecil tuh. Iya. Masih belum iron and steel seperti yang Pak Jokowi gembar-gemborkan, wah ekspor kita meningkat 500 triliun. Itu mah sebagian besar itu. Nah, kita dua aja deh, nickel pig iron dan ferronikel. Itu logikanya kan diolah kembali oleh perusahaan panci segala macam itu yang ada di sini atau Krakatau Steel gitu yang ada di sini. Enggak, itu hampir 100% diekspor ke Cina. Jadi yang pig iron itu juga diekspor ke Cina hampir 100%. Data-datanya ada, udah saya kasih Mas Bambang. Jadi bisa diceritain sedikit nggak data-datanya? Jadi datanya ini contohnya ya, ferronikel nih. Ferronikel pada tahun 2022 dikasih tunjuk ke sini Bang. Dikasih tunjuk ke ini. Ferronikel itu pada tahun 2022 ekspor ke Cinanya mencapai 90%. Oke. Ada sih ke tempat lain tapi 90% untuk jadi hilirisasi di Indonesia adalah untuk menopang industrialisasi di Cina. Tepatnya seperti itu. Untuk mendukung industrialisasi di Cina. Tapi kok bisa diklaim Pak Jokowi tadi bilang bagaimana? Pak Jokowi bilang tadinya kita ekspor besi baja, ekspor besi baja ini, ekspor besi baja kita itu cuma tahun 2016 ya, 2016 itu nggak sampai 1 miliar dolar. Sekarang sudah mencapai 12 miliar US dollar. Kan puluhan kali lipat kan. Nah,
Pak Jokowi bilangnya besi baja. Nah, besi baja itu namanya kode HS, kode harmonized sistemnya, kode barangnya 72. Tapi di 72 itu ada 7201, 72 berapa banyak sekali. Nah, Pak Jokowi nggak bilang ke rakyat bahwa dari 72 itu paling banyak ekspornya adalah 7201, 7202. Makin dekat ke 72 itu makin raw dia. Jadi misalnya 7299, nah itu udah diolah tuh besi baja banget gitu yang bentuknya apa? Tipis gulungan itu. Oh, itu udah canggih. Nah, kita belum sih. Apatah lagi namanya ekspor atau memproduksi baterai masih jauh. Nah, sementara cadangan kita hanya 21 juta ton. Cadangan biji nikel kita. Produksi kita tahun 2022 itu 1,6 juta ton. Jadi 13 tahun dari tahun 2022 habis biji nikel kita. Dan baterainya belum ada. Dan sekian 90% disedot ke Cina. Cina. Ini kalau semuanya ini kita dijadiin satu kata, apa namanya disebutnya nih? Kita budak Cina. Kita budak Cina. Tolol nggak kita nih? Sangat tolol. Sangat tolol. Nah, untuk mengatakan sangat tolol itu baru satu dimensi. Oh, gitu. Dimensi kedua. Jadi ada tolol yang lain, Bang. Yang nggak masuk akal ini gitu. Ngeri nggak sih kita ngomong tolol-tolol gini? Wow, yang faktanya. Ada datanya. Insya Allah semua ada datanya kok. Jadi kalau standar orang waras ya tolol. Nikel dilarang. Jadi si smelter itu belinya harganya berapa? Nah, biasanya kan kita harga internasional. Nah, saya cerita tadi ke Mas Bambang, harga nikel semester 2 tahun 2021 sampai 2020 udah datanya, adanya per bulan aja $82 di pasar Shanghai. Kenapa Shanghai sih? Kenapa tidak Asia market? Karena kan hubungan Indonesia China. Jadi smelter China tuh belinya harga Shanghai 82. Nah, pemerintah nentukannya ceroboh, mengasih saudara tua harus dikasih perlakuan istimewa. Pemerintah dengan sukacita menetapkan kamu belinya $40,9 saja ya, dari 82. Tapi 40,9 yang dinikmati oleh petambang nggak sampai 20. Nggak sampai 20. Kenapa? Pertama, mereka bilang gini, kalau saya punya biji nikel, itu saya tidak boleh langsung jual ke perusahaan smelter, lewat trader, wajib lewat trader. Nah, trader dapat lagi trader. Nah, kemudian harga ini harga cost and freight, ya kan, ongkos angkut kan. Nah, harga ongkos angkutnya itu cuma $2. Mereka mau masukkan. Padahal kenyataannya ongkos angkutnya $10. Jadi yang $8 ditanggung oleh petambang kan. Nah, itu udah 8, tambah tadi itu berapa. Nah, kemudian surveyornya untuk menentukan kadar nikelnya 1,8%. Ornya itu ya. Ornya 1,8%. Kalau di bawah 1,8 itu didenda. Denda. Kemudian yang menentukan surveyornya ada lagi. Smelter tentukan. Jadi bagian dari jaringannya dia. Iya, suka-suka dia aja. Yang menang itu kemarin rame di DPR tuh sudah. Tapi udah gitu diam lagi. Saya juga harusnya DPR-nya itu follow up ya. Bukan dia marah-marah terus datang setoran gitu, terus diam gitu. Mudah-mudahan nggak begitu. Nah, kemudian menariknya lagi, nggak lazim, ini tidak lazim. Surveyor menguji kadar magnesium sama kadar, kalau ada magnesiumnya terlalu tinggi denda lagi gitu. Di pelabuhan angkut disurvei, pelabuhan muat ya namanya, pelabuhan muat disurvei, pelabuhan bongkar disurvei lagi.
dan hasilnya hampir selalu beda. Oh, emang ada pengaruh tuh diangkut dari sini? Adalah misalnya penguapan gitu, tapi kan ini tambang bukan kalau beras penguapan gitu. Tapi itu untuk menunjukkan betapa pada akhirnya misalnya ya nikel saya di bawah standar, diperiksa di pelabuhan muat sesuai, di pelabuhan bongkar tidak sesuai, terus udah deh diskon harganya $5. Emangnya saya mau nolak? Nggak bisa kan? Kalau mau nolak saya harus ngangkut lagi kan omong kosong. Nah begitulah praktik-praktik. Jadi kita tidak berdaulat. Yang menentukan surveyor mereka, yang menentukan trader mereka, yang menentukan macam-macam mereka. Dan smelternya mereka juga. Ya, mereka ini maksudnya siapa? China. Perusahaan smelter yang dari 21-nya China. Iya. Ini kan kalau begitu sebenarnya itu kan rent seeking, Mas. Iya, jadi orang tuh dihisap gitu ya untuk membayar macam-macam itu, sehingga kita tuh cuman ya itu yang disebut dengan ekstraktif itu Bang, ya kan? Jadi iya. Memang praktek bahaya. Korupsi kayak apa ini Mas Novel? Memang apa ya, serem sekali lihatnya ya. Satu lagi Mas, boleh nggak? Boleh Pak. Kan nggak istimewa kan? Iya. Cuma menghasilkan NPI dan ferronickel, tapi dikasih tax holiday 20 tahun lebih. Tax holiday 20 tahun lebih. Kalau baterai masih make sense. Iya. Ini cuma nikel pig iron. Dan saya sampaikan Pak Luhut, ini kenapa dikasih? Oh kata Seto lagi. Oh kalau untuk yang baru enggak. Nah berarti dia mengakui kan, yang selama ini yang cuma ekspor ferronickel dan nikel pig iron itu dapat tax holiday. Jadi Republik Indonesia ini dapat apanya? Itu yang saya bilang super tolol. Iya. Kalau logikanya gini ya, kenapa kok memihak kepada perusahaan asing ya, dalam hal ini perusahaan Cina itu? Saya khawatir ada pejabat-pejabat pengambil kebijakan punya saham di situ. Saya khawatir ya, semoga enggak. Tapi masa sih kemudian ngasih kebijakan begitu saja? Yang kedua, saya juga khawatir kebijakan-kebijakan itu dilakukan karena adanya suap. Saya khawatir. Logikanya masa sih dalam kutip sebodoh itu gitu. Ini kan konyol ini, kan parah. Faisal bilang super tolol Mas. Ya, ini kan tololnya super. Jadi melihat situasi ini, saya khawatir terjadinya katanya itu praktek korupsi. Sehingga mestinya ini juga harus dilihat oleh KPK atau penegak hukum yang memang mempunyai tugas terkait dengan masalah pemberantasan korupsi. Karena kalau ini dibiarkan, kemudian negara itu seperti dieksploitasi, bisa jadi alamnya ada dampak, ada kerusakan, mungkin itu juga jadi nggak diantisipasi dengan cukup layak gitu. Masyarakatnya dibebani, dapatnya cuma sekedar, yang untung orang-orang di luar. Ini kan parah. Saya sudah diskusi dengan teman-teman KPK di Direktorat Penelitian yang kantornya di KPK lama itu, dengan teman-teman muda sama level direktur lah yang dari kepolisian. Enak kita diskusinya bebas apa segala macam. Sebetulnya sudah lama Mas, sudah 3-4 kali lah saya jumpa. Sejak tahun kapan tuh Mas? Ya? Sejak tahun kapan? Atau terakhir kapan? Terakhir tahun ini pernah. Tahun ini pernah. Yang update, saya kasih data update dari presentation. Nah itu saya kasih KPK, termasuk yang data penyelundupan sampai 3 tahun itu. Mereka melakukan kajian, tim yang lama dukung saya, terus kemudian ada tim kajian lagi, kemudian ada tim gabungan gitu, tim kajian dengan apa saya nggak begitu ngerti mekanisme kerja mereka. Itu dalam satu pertemuan yang relatif besar yang dipimpin oleh Pak Direktur. Dia sama-sama kita di laptop gitu. Pak Faisal, ini ada laporan di kami namanya laporan intelijen katanya. Laporan intelijen. Seorang menteri diadukan, ada yang mengadukan, dan menteri itu mengadukan balik. Jadi ada level menteri dan level. Diadukannya apa si menteri itu? Penyelundupan. Penyelundupannya bukan yang tadi insider trading atau satu lagi penyelundupan. Penyelundupan nikel. Ya, Yang selundupan tadi itu kan. Itu sama mantunya presiden.
terlibat. Sama tentara berbintang itu menurut laporan KPK. Saya nggak tahu, Elo nggak disampaikan di sini. Nanti teman-teman yang memutuskan. Tapi saya ingin tuntas gitu segalanya. Jadi yang melaporkan itu Pak Luhut. Yang dilaporkan atau yang melaporkan? Tadinya dia dilaporkan, kemudian dia melapor balik ke KPK. Tapi jangan harap dia datang ke KPK. Ketua KPK-nya dipanggil ke tempat dia. Itu menurut laporan intelijen KPK yang disampaikan pada pertemuan itu. Pada pertemuan itu. Dan dia tidak mengatakan confidential. Saya nggak tahu. Dan itu artinya kan, Mas, yang selama ini dalam istilah kami itu state capture corruption. Jadi negara terlibat dan menjadi bagian penting dalam proses korupsi itu melalui kebijakan-kebijakannya, keterlibatan orang-orangnya. Jadi ini elit, menteri senior melaporkan menteri senior lagi. Oh, ini pengaduan antar menteri senior nih. Jadi Pak Luhut diadukan oleh siapa nggak tahu. Saya nggak tahu. Tidak diberitahu. Kemudian Pak Luhut mengadukan. Salah yang saya ingat nama itu Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Itu. Nah, ada jenderal yang berdomisili di Makassar. Saya tidak tahu. Namanya masih aktif. Oh, udah pensiun sekarang. Udah pensiun. Tapi saya tahu sebetulnya namanya. Tapi apa orangnya sih? Iya, baik. Tapi saya kan nggak ingat. Saya nggak berani kalau yang saya nggak. Nanti Japri aja Japri biar kita nggak ingat. Bukan. Udah lupa ya? Kan saya nggak nyatet. Saya nggak nyatet, nggak apa-apa gitu. Ini saya cerita karena mantan KPK. Gimana Mas? Nih Mas, informasi ini. Kan begini Pak, memang kalau melihat dari praktek-praktek korupsi ya, atau dugaan korupsi paling tidak yang besar-besar seperti ini, KPK itu mestinya kalau mendapatkan laporan atau informasi terkait dengan ini, tindakannya sigap. Upaya untuk segera menghentikan agar tidak terjadi terus berlanjut itu pasti yang didahulukan, yang dikerjakan paling cepat untuk didahulukan. Yang berikutnya tentunya diusut terkait dengan praktek-praktek yang telah terjadi. Siapa yang berbuat, kerugian negaranya berapa, dan bagaimana caranya dalam proses hukum itu bisa dilakukan untuk bisa menarik kembali kerugian dampak kerugian kepada negara itu. Nah, ini yang mestinya dilakukan. Tapi ya tadi hal-hal begini sulit kalau kita harapkan dengan kondisi KPK seperti sekarang ini. Kan yang terjadi kan gini Mas, informasi ini udah berapa bulan yang lalu? Tahun yang lalu. Tahun lalu. Beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Terus udah gitu KPK juga sudah menyampaikan kan yang 5,3 juta ton itu udah dirilis. Terus kan gayanya pimpinan KPK juga kan Mas Novel hafal banget nih. Kita akan tidak lanjuti. Terus kita sampai sekarang kayak waktu menangkap Harun Masiku lah ya. Sampai sekarang ini ya masih ayam lagi. Dan orang-orang yang terlibat itu masih in positioning Mas. Dalam posisi-posisi jabatannya. Dan artinya kan gini Mas, nggak ada jaminan bahwa masalah ini tidak berlanjut terus-menerus lagi. Nggak ada jaminannya sama sekali. Padahal saya percaya benar integritas adik-adik yang muda itu ya, yang melakukan penelitian jauh, mereka udah melakukan kunjungan juga kan. Mas Faisal, kalau penelitiannya mungkin udah ada hasilnya dan mungkin bagus. Apalagi narasumbernya Mas Faisal. Cuman kan problemnya how to execute Mas. Bagaimana menindaklanjuti hasil itu. Terus satu Mas, kita nyinyir terus, kita buka datanya ke publik. Nah ini saya udah sebut nama. Mudah-mudahan tuntas. Baik. Dan saya kecewanya ya, saya udah kasih tahu menterinya ditanya sama wartawan, saya tidak tahu. Padahal Pak Luhut udah tahu dari tahun 2021 paling tidak. Tapi dia bilang kok nggak tahu gitu. Dia nggak usah ngomong deh gitu. Sudah melaporkan juga ke KPK kan? Iya, menurut laporan intelijen KPK. Tapi kondisi itu masih terus berjalan apa sudah berhenti sekarang? Nah, saya itu menjelang ke sini, ini kan datanya 2022. Nah, saya pengen tahu data bulanan. Nah, saya belum ketemu, tapi mudah-mudahan ketemu. Saya rasa masih berlanjut. Masih berlanjut. 2023 ini masih berlanjut. Mungkin sekarang mulai tidak karena udah kebuka. Tapi setengah tahun ini saya rasa masih jalan. Gila. Dan ini mungkin 2-3 bulan Mas tutupnya. Setelah itu kalau ini berhenti nggak ada yang tadi teriak-teriak lagi, selesai barang ini akan jalan terus.
Dan misalnya tadi kan ekspor 500 triliun. Uang ekspornya itu kan tidak masuk ke Indonesia, masuk ke negaranya, kan kita rezim devisa bebas. Oke. Kan pemiliknya 100% mereka. 15 triliun Mas, bukan 500 triliun, 15 triliun kalau KPK. Nilai ekspornya 500. Nilai ekspornya. Nilai ekspor total. Oh, oke, baik. Yang dikomplain, ini dari nggak sampai 1 miliar jadi 500 triliun gitu kan. 12 miliar US dollar. Saya menduga siapapun yang mendengar channel ini akan terganggu kewarasannya kalau kita tidak mampu berpikir dan bertindak untuk menjaga kewarasan ini. Belum yang lain-lain lagi, Mas. Ini banyak ini. Itu baru bagian kecil ya, Pak. Tenaga kerja dari China yang masuk itu tidak pakai paspor. Oh iya? Cari kertas aja, pakai visa kunjungan. Bukan visa tenaga. Kita kan boleh memasukkan pekerja yang ahli. Nah, kalau pekerja ahli yang masuk itu harus bayar $100 per bulan. Nah, uangnya itu dikumpulkan di Depnak, Kemenaker, untuk mentraining pegawai kita, gitu kan. Kalau mereka visanya kunjungan, rugi negara $100 per bulan per orang. Berapa lagi? Ada hitung-hitungannya sudah. Kalau itu boleh dijapri kalian. Ratusan. Kalau bisa dibuka, saya tidak ada karena datanya hard copy. Saya kirim hard copy-nya. Oke. Nanti kita bisa tampilkan itu hard copy. Terus katanya pekerja ini datang ahli, ahli kan. Nah, saya buka dong websitenya perusahaan smelter Cina yang ada di Indonesia, yang bahasa Mandarin itu, ya kita terjemahkan. Pakai penerjemah disumpah, ternyata pekerjanya banyak yang tukang kebun, satpam, ahli statistik, gitu. Terus koki, juru masak, gitu. Dan Pak Luhut waktu itu bilang, enggak, tenaga kerja itu datang ke Indonesia itu men-setup pabrik. Atur-atur, udah gitu dia pulang. Nah, itu saya tunjukkan ini Pak datanya nih Pak, tukang kebun segala macam, diam dia. Jadi elit tahu. Iya. Bahkan orang yang ingin mempersoalkannya ditutup mulutnya di sebagian. Ya, Mas, udahlah, nggak usah ikut-ikut campur. Jangan ikut campur, nanti kita susah sama Cina. Emangnya kalau saya dengan secara akademis, kalau begitu memang kita budaknya Cina. Atau bahasa halusnya barangkali kitalah pendukung utama industrialisasi di Cina untuk iron and steel. Sebagai budaknya. Balik lagi. Kacau betul. Sudah harganya 80 sekian dolar. Kita cuma setengahnya. Terus gitu kemudian bikinnya di tempat kita, dapat diskon sebanyak itu. Nggak kena pajak, tenaga kerjanya juga pakai visa kunjungan, artinya tidak ada penerimaan apa-apa negara. Terus negara dapat apa? Dapat limbahnya, dapat dampak lingkungannya. Kalau pekerja kita ada kan harus diakui kan dulu ada berantem kan. Pekerja kita tuh gajinya dekat-dekat ke UMP lah. Kalau gaji mereka itu berdasarkan penawaran dari perusahaan Virtue Dragon di China itu, waktu mereka buka lamaran di websitenya itu 17 sampai 54 juta. UMR-nya jauh sampai betul. 4 juta. Kalau UMR kita yang di sana mungkin nggak nyampe 4 juta, 3 jutaan mungkin atau 2 juta barangkali. Itu yang dibilang ada kinerja naik sekian persen karena menghasilkan itu. Dulu kan ada statement. Iya, kinerja ekspor itu naik, emang naik, tapi devisanya kok rupiah melorot terus. Rupiahnya harusnya kuat dong. Iya. Bang Faisal, kita harus berhenti di sini, Bang Faisal. Teman-teman, inilah informasi-informasi yang mengganggu kewarasan kita, sehingga channel ini menjadi penting untuk menjaga kewarasan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.